Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian kan ujian USBN-nya minggu depan ya, tanggal 5 ya? Bu. Persiapannya udah sampai mana untuk USBN-nya? Halo? Udah sampai mana nih persiapan untuk USBN-nya? Aduh. Halo? Ini off cam semua ya? Iya, Bu. Ada yang on dong, 1 atau 2 orang? Boleh? Saya masih beler, Bu. Ya udah, kalau kayak gitu. Nah, karena kalian ini sedikit lagi akan menghadapi USBN, Ibu akan memberikan tips gimana sih caranya biar sukses, bukan sukses, biar mudah gitu. Ibu memberi sedikit tips untuk kalian menghadapi ujian. Gimana tuh, Bu, tipsnya? Bentar ya, Ibu share ya. Kamu pada yang Sudah ada belum PowerPoint-nya? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Udah. Nah, oke, karena kalian ada yang mau bicara? Nggak gerak, Bu. Belum gerak apa? Belum gerak? Iya, baru ini kan, baru slide pertama. Ada nggak? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, ya. Ada. Ada, Bu. Ada. Oke, karena kalian sebentar lagi akan menghadapi USBN, nah Ibu akan memberikan gimana sih Bu tips and trick, bukan tips and trick, kunci sukses menghadapi ujian. Nah, berikut pemaparan Ibu. Oke, tema pembahasan pada hari ini adalah kunci sukses menghadapi ujian. Yang pertama itu belajar efektif jauh hari sebelum ujian. Jadi, pelajari materi pembelajaranmu dan berlatih latihan soal dari 1 sampai 2 minggu sebelum ujian berlangsung secara rutin dan terjadwal supaya kalian bisa lebih siap menghadapi ujian.
jika mempersiapkan dari jauh hari, nanti otak kita akan lebih mudah memproses informasi yang akan diterima gitu. Selanjutnya, hindari belajar sistem kebut semalam. Nih, di sini siapa nih yang suka besoknya ujian baru belajar? Ada? Ada yang kayak gini kalau misalkan mau ujian pakai sistem Ada, Bu. SKS Zata ya? Ya, Bu. Mending belajar malam, Bu. Kadang nggak belajar. Nah, hindari tuh yang kayak gitu ya Zata, karena kalau misalkan belajar sistem kebut semalam itu, materi yang kita terima itu biasanya tuh nggak bakal masuk, nggak bakal nyerep gitu ke otak kita. Karena ya otak kita itu nggak bisa tuh langsung nerima materi yang banyak terus dimasukin ke dalam otak kita tuh secara bersamaan gitu. Jadi hindari belajar sistem kebut semalam atau SKS karena akan menyebabkan kurangnya istirahat tuh Zata dan teman-teman yang lainnya. Kalau misalkan kita kurang istirahat, akan menyebabkan otak kita itu bekerja secara lambat. Nah, selanjutnya, buat review singkat materi sehari sebelum ujian. Tujuannya adalah untuk mengulang kembali pembelajaran-pembelajaran apa yang sudah dipelajari dan merefresh kembali memori yang sudah dipelajari. Nah, buat catatan kecil atau peta konsep tentang rumus atau materi yang sulit dibaca dan dihafalkan. Nah, review ini bukan berarti itu kita bikin contekan gitu. Tapi bikin review ini adalah untuk mengulang kembali apa sih yang udah kita pelajari. Ingat-ingat kembali nih apa yang udah kita pelajari gitu. Nah, selanjutnya antisipasi soal ujian. Sebelum ujian berlangsung, kita dapat mengantisipasi kira-kira seperti apa soal yang akan keluar dan bagaimana kita menjawabnya. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sebelum ujian. Yang pertama, perhatikan setiap pedoman belajar yang diberikan oleh guru pada awal pembelajaran sebelumnya. Nah, yang dimaksud adalah coba nih Zata, Marcelo, Randy, dan teman-teman yang lainnya itu ketika gurunya menerangkan atau sedang pembelajaran, diperhatikan tuh apa sih yang kira-kira sering atau ibu gurunya tuh bilang, nanti ini bakal keluar di USBN. Iya nggak sih? Kan kadang-kadang guru suka ada yang bilang kan ya? Iya, Bu. Iya. Nah, yang kedua, tanyakan pada guru apa yang perlu diantisipasi dalam ujian pada saat belajar. Nah, yang di sini dimaksud sama sih kayak yang tadi yang pertama itu. Kira-kira rambu-rambu apa sih atau kisi-kisi apa sih yang bakal keluar gitu di ujian. Yang ketiga, perhatikan dengan lebih teliti poin-poin yang diangkat oleh guru dan ditandai dan diingat materi tersebut. Selanjutnya ini juga sangat penting nih. Nah, biasanya kan ketika kita mau ujian, itu kan kalau ibu ya, kadang-kadang kalau misalkan udah mau ujian, itu kadang-kadang ibu suka ngerasa, kalau dibilang nggak sabar, nggak juga, cuman suka bikin deg-degan gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kurangnya istirahat yang cukup, atau model pembelajaran kayak Zata tuh. Nah, yang sistem SKS, itu bisa menyebabkan istirahat yang kurang. Nah, ada baiknya sebelum ujian kita itu istirahat yang cukup. Kunci utama dalam ujian adalah istirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup akan membuat kita fokus dan tenang dalam mengerjakan soal ujian. Kita bisa menggunakan metode 2-1, yaitu 2 jam belajar, 1 jam istirahat. Jika sudah cukup istirahatnya, jangan lupa kembali untuk belajar ya. Jadi, boleh nih kita karena udah lama belajar, misal 2 jam, terus 1 jamnya boleh digunakan untuk istirahat, buka-buka IG, buka-buka TikTok, dan lain sebagainya. Bolehlah main game, tapi jangan lupa juga untuk belajar lagi. Nah,
Makan dan minum sebelum ujian. Ini juga sering banget nih kelewatan sama anak-anak sekolah. Ya nggak? Sarapan. Ya nggak? Sekarang Iya, udah Bu. pada sarapan belum? Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah? Zata? Udah. Udah sarapan belum nih Zata nih? Udah Bu, udah. Mantap. Oke. Karena makan dan minum yang cukup juga bernutrisi, kita akan mendapatkan energi untuk mengerjakan ujian dengan fokus dan penuh konsentrasi. Lalu selanjutnya, persiapkan keperluan ujian dengan matang. Karena di masa pandemi ini ujiannya itu secara online, jadi persiapkan keperluan ujian seperti koneksi internet, kuota internet, alat tulis, dan kartu peserta ujian. Semakin matang persiapannya yang dilakukan, maka kita akan merasakan lebih tenang dan bisa mengerjakan ujian dengan baik dan pastikan tidak bangun terlambat. Nih, kayak sekarang nih, jangan telat ya ketika ujian nanti ya. Oke. Nah, ini juga penting banget, ini sangat penting. Berdoa dan memohon ridho kepada orang tua atau meminta izin kepada orang tua agar kita sebelum kita melakukan ujian, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan memohon doa dari orang tua agar pada saat mengerjakan kita diberi kemudahan dan kelancaran pada saat ujian. Nah, ketika kita sebelum ujian ada baiknya meminta kepada kedua orang tua, Pak, Mah, mohon doanya ya hari ini Marcelo mau ujian. Doain ya, semoga ujiannya lancar. Gitu ya, teman-teman ya. Udah, segitu. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Halo? Enggak, Bu. Sudah paham? Sudah paham. Oke, dari pembahasan yang tadi Ibu sudah bahas, apakah ada pertanyaan lagi? Udah jelas banget, Bu. Tidak. Enggak, Bu. Sudah Udah jelas, Bu. Sudah, Bu, sudah jelas. Oke. Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran pada hari ini. Ibu juga ingin menyampaikan bahwa minggu terakhir dan hari ini Ibu selesai untuk magangnya. Jadi hari ini pertemuan terakhir kita. Kalian juga udah mau masuk ujian sekolah. Ibu doakan semoga kalian semua Amin. ujiannya bisa lancar, Dilancarkan. dilancarkan ujiannya, terus dapat nilai yang memuaskan, masuk SMA atau SMK favorit atau yang kalian inginkan. Habis itu, kenapa Zata? Ini Zata angkat tangan, ada apa Zata? Acung. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu udah kasih ke kalian dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat PJJ-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih.